Bahagia itu pilihan berani, bukan hadiah dari keadaan. Ini makna berani bahagia, simak baik. Gimana kalau sebuah filosofi yang harusnya bikin bahagia, malah bikin hidup jadi kacau? Hari ini kita bakal bedah kisah nyata seorang guru yang idealismenya hancur lebur pas ketemu realita. Sebuah pelajaran dari buku Berani Bahagia. Coba bayangin ya, ada seorang guru muda 3 tahun lalu semangat banget sama psikologi Adlerian. Tapi sekarang, dia balik lagi ke mentornya, seorang filsuf, dengan perasaan kecewa berat. Dia langsung bilang, ide-ide Adler itu omong kosong. Bener-bener omong kosong. Oke, kita coba dalami krisisnya. Kok bisa sih seorang guru yang tadinya penuh semangat, jadi ngerasa dikhianati sama filosofi yang dia pegang? Dan yang lebih penting, emangnya apa sih yang kejadian di kelasnya sampai idealismenya itu runtuh? Jadi, 3 tahun lalu, dia itu idealis banget. Dia langsung praktekin ide radikal Adler di kelasnya. Nggak ada pujian, nggak ada hukuman. Hasilnya, wah, kelasnya jadi kacau balau. Idealismenya benar-benar hancur di depan mata. Anehnya nih, si filsuf bukannya ngebela teori itu. Malah, dia ngubah total arah pembicaraan. Katanya, tujuan pendidikan itu bukan buat mengontrol. Tujuannya sebenarnya itu cuma satu kata, kemandirian. Jadi ini bukan soal ngendaliin, tapi soal membebaskan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ngebantu orang jadi mandiri tanpa pujian atau hukuman? Ternyata kuncinya ada di satu konsep yang kita pikir kita udah ngerti, padahal seringnya kita salah kaprah. Si filsuf ini bilang sebelum kita bisa ngajar atau ngebimbing siapapun, ada satu fondasi yang wajib banget dibangun dulu. Pertanyaannya, apa ya fondasi itu? Fondasinya adalah rasa hormat. Tapi tunggu, ini bagian yang paling penting. Rasa hormat itu bukan dituntut dari murid ke guru. Justru sebaliknya, rasa hormat itu harus datang dari guru ke muridnya dulu. Ini benar-benar ngebalikin cara kita berpikir selama ini kan? Terus rasa hormat versi Adler itu apa sih? Ini bukan soal takut atau segan sama otoritas ya. Definisinya jauh lebih dalam, yaitu kemampuan buat ngelihat seseorang apa adanya sebagai individu yang unik tanpa ada niat buat manipulasi atau ngubah mereka. Dan supaya bisa benar-benar hormat sama orang lain, kita butuh yang namanya empati radikal. Ini bukan sekedar simpati loh. Ini tuh skill aktif buat ngerasain dunia dari sudut pandang mereka. Coba lihat pakai mata mereka, dengar pakai telinga mereka, dan rasain pakai hati mereka. Ya jelas aja si guru ini nolak. Dia bilang masalah murid-muridnya dan juga frustrasinya sendiri itu akarnya kan di masa lalu. Mana bisa diperbaiki cuma pakai empati doang? Nah, disinilah si filsuf ngeluarin ide Adler yang paling menantang, yang kedengarannya hampir mustahil. Katanya gini, kita itu nggak ditentuin sama masa lalu. Justru, makna yang kita kasih ke kejadian di masa lalu, hari ini, itulah yang ngebentuk cara kita ngelihat masa lalu itu. Coba deh pikirin, masa kini yang nentuin masa lalu. Oke, kita pakai contoh ya biar gampang. Bayangin ada seorang pria yang seumur hidupnya selalu ingat pernah digigit anjing waktu kecil. Buat dia, ingatan itu jadi bukti kalau dunia ini tuh tempat yang bahaya. Tapi, pas tujuannya berubah, misalnya dia mau mulai melihat dunia sebagai tempat yang baik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai ingat bagian lain dari cerita itu. Ternyata, ada orang asing yang baik hati nolongin dia. Ingatannya sama, tapi sekarang malah jadi bukti kalau dunia juga bisa jadi tempat yang suportif. Jadi, ini dia poin kuncinya. Masa lalunya nggak berubah sama sekali, tapi tujuannya di masa sekarang, itulah yang nentuin bagian mana dari masa lalunya yang dia pilih buat diingat. Kuat banget kan konsepnya? Nah, kemampuan buat milih fokus inilah yang jadi pembeda antara kita terjebak sama masalah atau bisa maju. Dan ini ngebawa kita ke sebuah peta yang simple banget buat ngerti kenapa kita seringkali stuck. Jadi, waktu kita punya masalah, keluhan kita itu biasanya ada di salah satu dari 2 sisi piramida ini. Sisi pertama, ini yang paling umum, nyalain orang lain. Kita nunjuk jari, ini semua salah dia. Sisi kedua itu kebalikannya. Kita ngelihat ke dalam diri sendiri, tapi buat ngeratapi nasib. Kita jadi korban, dan terus-terusan mikir, duh kenapa sih aku sial terus? Tapi, si filsuf ini nunjukin kalau ada sisi ketiga yang tersembunyi dari piramida ini. Isinya bukan keluhan, tapi sebuah pertanyaan. Satu-satunya pertanyaan yang bisa ngeluarin kita dari lingkaran setan ini, dari nyalahin orang jadi ambil tindakan. Dan pertanyaan itu adalah, mulai sekarang, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan inilah yang jadi inti pelajarannya, baik buat si guru, dan ya buat kita semua juga. Fokusnya bukan lagi ke masalah, tapi ke solusi.
Jadi kekacauan di kelas itu bukan karena ide-ide Adler gagal. Itu cuma gejala dari sebuah sistem yang dari awal udah salah. Sistem yang fokusnya ke kontrol, bukan ke kemandirian. Perubahan sejati, kata Adler, itu nggak akan pernah datang dari kontrol luar. Perubahan itu datangnya dari dalam, dari keberanian buat ngehormatin orang lain dan diri sendiri. Dan yang paling keren, kata filsuf itu, keberanian itu nular. Rasa hormat juga nular. Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif, yang nantang banget asumsi dasar kita soal motivasi. Kalau dua senjata utama yang biasa kita pakai, yaitu pujian dan hukuman, ternyata nggak efektif, terus jalan apa dong yang sebenarnya harus kita ambil? Share video ini jika bermanfaat dan save untuk didengarkan nanti. Jangan lupa subscribe untuk terus update.